Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadan nasa ila siratil mustaqim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirina amma ma'ad. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa tercurahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, baik itu nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki, dan yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita, duduk iktikaf kita di rumah Allah ini, membasahi lisan kita dengan kalimat takbir, tasbih dan tahmid. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap kegiatan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan, kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoinya. Salawat teriring salam tidak lupa selalu kita haturkan, kita sanjungkan kepada manusia agung, manusia pilihan, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang selalu istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan kelak kita berharap nanti di yaumil kiamah kita akan berkumpul bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga marilah sama-sama untuk selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena kita adalah manusia yang tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Untuk itu marilah sama-sama di dalam kehidupan ini banyak-banyak kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, banyak-banyak kita bermuhasabah terhadap diri kita. Mudah-mudahan nanti ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Ada satu kisah dari perjalanannya seorang hamba yang namanya diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Dialah Luqmanul Hakim, seorang hamba yang selalu taat menjalankan perintah Allah, seorang ayah yang menjadi contoh
dan panutan bagi anak-anaknya. Maka pantaslah kiranya kalau di dalam kehidupan ini apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim kita contohkan, kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika Luqmanul Hakim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terdapat di dalam surat Luqman. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'ijuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ayat ini memerintahkan kepada Luqmanul Hakim, yang pertama, tanamkanlah tauhid, keimanan rububiyah kepada anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga anak merupakan amanat, anak merupakan titipan Allah kepada kita. Bagaimana kita mengatur, bagaimana kita membimbing anak kita, seperti kita bermain layang-layang. Kadang kita tarik, kadang kita ulur, kadang kita berlaku agak keras, kadang kita berlaku agak lembut. Luqmanul Hakim adalah seorang ayah yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran dikatakan walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna may yaskuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pelajaran yang Allah berikan pertama kepada Luqmanul Hakim adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga seorang hamba ketika dia pandai bersyukur, artinya disitulah titik keimanan tertinggi yang ada pada dirinya. Kita lihat bagaimana kondisi sekarang ini. Yang kita lihat banyak di antara mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pangkat jabatan digunakan untuk memperkaya diri, sehingga ketika mereka sudah dalam keadaan puncak tertinggi, istidrad, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kenyataannya menjadi hancur. Kenyataannya seperti yang kita lihat sekarang ini. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihancurkan oleh Allah dengan kelemah selemah-lemahnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian pelajaran apa lagi yang dapat kita ambil contoh daripada Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya? Tadi yang pertama, Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anak-anaknya agar tidak mensekutukan Allah di dalam kehidupan ini. Jadikanlah Allah sebagai sumber zat yang paling utama untuk kita mengadu. Jadikanlah Allah sebagai sumber zat yang paling utama untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Karena kalau kita sudah menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka kita termasuk la zulmun azim, manusia yang sesat, yang sesesat-sesatnya di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian Luqman juga mengajarkan ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya, jikalau engkau mempunyai kemampuan, jikalau engkau mempunyai kekayaan,
maka jadikanlah kekayaanmu itu untuk bersedekah, untuk membantu saudara-saudaramu. Sekecil apapun yang engkau berikan, sekecil apapun yang engkau sumbangkan, pasti akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Segala perbuatan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kemudian apalagi pelajaran yang diberikan Luqman kepada anak-anaknya. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmir umur. Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya, dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, karena bagaimanapun juga sholat inilah sebagai inti daripada ibadah. Sholat inilah yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti ketika kita kembali kepadanya. Amalan ibadah yang lain seperti puasa, haji, zakat dan lain sebagainya belum ditanya oleh Allah, tetapi sholatlah awalu ma yuhasabu abdi yaumal qiyamah as-sholah. Maka sholat jangan sampai kita tinggalkan di dalam kehidupan ini. Orang yang melakukan sholat dengan sebaik-baiknya pasti akan terlihat di dalam kehidupannya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mampu menggerakkan tangan kita untuk bertakbir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mampu menggerakkan badan kita ini untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu juga merupakan simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mata ini tidak mau bermaksiat kepada Allah, kita jaga mata ini dengan sebaik-baiknya, artinya kita bersyukur pada Allah bahwa mata ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tangan ini tidak boleh mengambil yang bukan haknya, artinya kita bersyukur pada Allah bahwa memang tangan ini harus dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan yang lainnya. Telinga kita tidak mau mendengarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang bersifat ghibah, hal-hal yang menjelekkan orang lain, maka artinya kita telah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah mampu menjaga telinga kita. Kita jaga telinga kita jaga mata kita jaga mulut kita, kaki kita, tangan kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala berbagai macam kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Maka melalui khutbah ini, marilah sama-sama di dalam kehidupan ini kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang begitu banyak, mungkin itu menjadi hal yang biasa kalau kita bersyukur, tetapi akan menjadi hal yang sangat luar biasa ketika kita sedang dalam keadaan susah, kita di dalam ketimpa musibah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari Luqmanul Hakim, jadikanlah harta kita untuk selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita sumbangkan, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Pergunakanlah harta kita itu untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran yang ketiga yang kita contohkan dari kehidupan Luqman di dalam kehidupan kita adalah tegakkanlah sholat, karena bagaimanapun juga sholat adalah ibadah yang akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sholat kita mampu mencegah kemungkaran,
Dengan sholat kita mampu mencegah berbagai kemaksiatan. Karena bagaimanapun juga segala kemaksiatan yang terjadi sekarang ini karena mereka belum mampu melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Mereka belum mampu melaksanakan sholat, memahami apa itu arti daripada sholat. Mudah-mudahan melalui khutbah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berharap nanti di tahun 2024 kita akan diberikan pemimpin yang sidik, tablik, amanah, fatonah, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang terakhir adalah marilah sama-sama kita jaga diri kita jaga keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan husnul khotimah ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrihi bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati musabbihati likusi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yajidkum wa yahdikum wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah.